Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyapa anak-anak melalui video ini. Ya, Pak Imam yang diulang Imam kelas 7 ya, 7C sampai I ya, G sampai G. Nah, kali ini Pak Imam menyapa ya melalui video yang saya share di YouTube. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, itu jangan membuat kita patah semangat, putus asa untuk selalu belajar. Ya, kita tetap selalu belajar. Gunakan media sebaik mungkin. Kita gunakan untuk media pembelajaran, kita gunakan untuk media dakwah, kita dengarkan untuk mendengarkan tausiah-tausiah para masyayikh, para kiai. Itu bagus ya, jadi biar paham ilmu agama. Selain itu kita juga perlu mentashehkan. Artinya mentashehkan dalam ilmu agama itu kamu punya guru. Jadi Pak, ini begini tanya kepada gurunya. Ya, biar runtut keilmuan kita, tidak putus. Oke anak-anakku, biar tidak terlalu panjang nanti video saya. Nah, sudah banyak ya, kemarin saya buat kelas 8, kemarin juga saya buat kelas 9, sekarang saya buat untuk kelas 7. Walaupun dulu sudah kita pernah membuat yang tampil dengan powerpointnya. Sholat menurut bahasa itu adalah berdoa atau doa. Ini menurut bahasa, tolong jangan salah artikan. Ini kadang orang tidak lengkap mendengarkannya, dipotong sepotong, itu bisa menyesatkan juga ya, menyesatkan. Sholat menurut bahasa adalah doa atau berdoa. Ini selaras dengan surat At-Taubah ayat 103. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nah, dalam surat At-Taubah tersebut wa sholli dan berdoalah, ini perintah. Fi'il amar. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'il amar. Wa sholli dan berdoalah. Di sini bermakna doa. Dan juga inna sholataka, sesungguhnya doamu. Ya, doa. Jadi kalau kamu ingin ketentraman jiwa, sering berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, sholat kepada Allah, yang menghadap kepada Allah, semuanya akan tentram. Ojo lali bahagia jare cah-cah saiki ya. Padahal nek mesti ngene karo sumpek. Nek mesti ojo lali bahagia. Yuk kita bahagia. Padahal pas sumpek ya. Kalau menurut istilah sholat, yaitu merupakan semua perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah barang tentu kalian sudah melaksanakan ya setiap 5 kali sehari. Anak-anakku juga yang MI itu sudah paham itu sholat itu apa. Sholat. Bahkan kalau di MI itu sudah doa-doa sholat dikasih ya. Nah, dikasih tahu doanya apa, surat Fatihah, surat pendek, sudah dikasih itu. Sudah paham. Kita hanya pemantapan saja ini. Kalau di MTS bab sholat itu tinggal pemantapan. Tapi ingat, kita belajar itu jangan hanya sekali ya. Diulang, terus diulang lagi. Pak pun hafal, diulang lagi. Diulang lagi. Kita kadang sering mengulang, dibaca lagi, ya. Belajar lagi. Dulu
buku kamu sudah diletakkan di rak, kitab kamu sudah diletakkan, diambil lagi, dibaca lagi sakobere ya. Nah, kita sudah paham pengertian sholat secara istilah maupun secara bahasa. Fardu itu apa? Wajib itu apa? Nah, ini kadang anak-anak lupa. Fardu atau wajib itu kalau kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkannya kita berdosa. Ya, itu fardu. Jadi hukum itu ada 5 kalau kita pahami. Wajib atau fardu, terus sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga ada haram. Ini harus paham anak-anakku. Ya, saya rasa kalian MI, SD itu sudah dikasih tahu apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa haram, apa makruh. Oke, anak-anakku, yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu anak yang sudah berumur ya. Kalau anak kecil gimana Pak? Masih belum wajib. Anak kecil belum wajib, tapi ya diajari. Terus yang berikutnya, kalau anak itu sudah umur 7 tahun, sampean umur berapa? Ayo, kira-kira sampean umur berapa? Wes, dari sini sampean sudah tahu lahir kamu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kamu hitung sekarang umur berapa. Kalau umur 7 tahun, ini masih diperintah oleh orang tuanya. Dok, sholato. Le, sholato. Disuruh, kewajiban orang tua menyuruh. Ya. Kalau sudah umur 10 tahun, ini dipukul. Ya, dipukul. Amin gelem dipukul. Ya, dipukul dengan catatan tidak mudarat. Ya, kalau orang-orang dulu itu mukulnya biasanya itu perut ini ke bawah perut, biasanya bokong dan lain sebagainya, sekedar mukul tidak gitu ya. Di sini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, murru siabakum bisolati lisab'i sinin. Ya, perintahlah wadribu 'alaiha li asyri sinin. Ya, pukullah kalau sudah umur 10 tahun. Itu. Jadi anak-anakku, ayolah kita belajar ya. Nah, awal dewi belajar sholat. Anak-anakku, saya tidak terlalu panjang lebar nanti videonya, sekilas saja. Dalilnya sholat 5 waktu ini tidak harus saya sampaikan secara virtual ya, secara di sini saya langsung, karena dalilnya banyak sekali. Sampean bisa buka di buku fikih terbitan Kementerian Agama, dalilnya sangat banyak sekali. Saya hanya ini pemantapan saja, walaupun kemarin sudah kita kasih videonya, nah kita kasih materinya, sampean sudah punya bukunya. Ini kadang kita terus terang aras-arasan moco aja sampean. Banyak sekarang ini kita tidak membaca secara utuh ya. Oh, di Facebook bagi tautan itu ya. Oh, baca judul itu ora maca isine, wis komentar. Ora karu-karuan, Masya Allah. Sekarang dunia maya itu sangat apa ya, tidak bisa kita bendung, tapi saya hanya mengarahkan kepada yang baik ya, lewat pembelajaran ini. Tolong anak-anakku, hati-hati dalam bermedia ya, hati-hati dalam bermedia. Kita langsung saja menyampaikan syarat wajib
dan syarat sah sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib itu ya memang harus wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya belum wajib melaksanakan sholat. Kalau syarat sah ini berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya ini ada yang sama dengan syarat sahnya. Yang pertama, untuk syarat wajib itu harus beragama Islam. Kalau tidak Islam, itu tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang diwajibkan hanya orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sama dengan syarat sahnya. Yang kedua, telah memasuki akil baligh. Akil baligh. Bukan akil saja atau baligh saja, tapi kedua-duanya. Oke? Ini wajib. Syarat wajib. Akil, punya akal. Terus baligh. Ya, baligh ini sudah mencakup usia baligh. Akil itu bukan karena gila, ya, punya akal. Kalau edan ya tidak wajib, ya. Tapi orang gaya edan ya, orang gaya edan. Oke, baligh untuk laki-laki itu inzalul mani, kalau sudah mengeluarkan mani. Ini perlu kita sampaikan anak-anak. Karena ini hukum. Kadang sekarang itu merasa jijik kalau menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Oh, ini jijik, ini jangan disampaikan lah. Ini harus disampaikan karena berkaitan dengan hukum. Sampean harus tahu. Hal-hal yang seperti ini harus disampaikan. Saya dari dulu sudah menyampaikan itu. Bahkan saya di MI itu masih belajar itu ya. Masih belajar fiqhul wadi. Itu ya disampaikan oleh guru saya. Inzalul mani. Keluarnya mani. Kalau belum keluar mani itu ditunggu sampai umur 15 tahun. Ya. Terus kalau untuk perempuan itu keluarnya haid. Atau umur 9 tahun. Itu untuk perempuan, lebih cepat daripada laki-laki. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ini sama ya, punya akal. Ya, tadi sudah disinggung di nomor 2 yaitu akil baligh. Yang nomor 3 itu tidak hilang akalnya. Tidak hilang akalnya, asalnya waras terus hilang akalnya, betul loh. Nah, bisa karena gila, bisa karena pingsan, ya, bisa karena hilang akalnya karena kena bius, bisa ya. Nah, terefek karena obat bius, atau orang mabuk gandum misalnya ya. Oke, itu syarat wajibnya. Untuk syarat sahnya sama dengan, ada yang sama dengan yang syarat wajib. Yang pertama yaitu Islam. Kalau ada orang tidak Islam atau non muslim sholat, ya wudu, sholat, tapi dia non muslim, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Makanya saya sering menyampaikan anak-anak, syarat dengan rukun itu apa? Ini harus paham juga. Oke. Yang berikutnya yaitu mumayyiz. Apa mumayyiz? Mampu membedakan
sesuatu yang bersih dan yang kotor, membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Ini namanya mumayyiz. Terus tidak hilang akalnya, sama dengan yang tadi. Ya, kalau hilang akalnya, gelioran, itu ya orang gila sholat, itu ya maksudnya gila tidak sempurna. Kadang bacaan itu wedan ya. Terus masuk waktu sholat. Kalau kita itu biasanya praktek ya anak-anak. Waktu sholat itu kalau ditinjau dari matahari ya, itu ada nanti waktu sholat itu bagaimana. Kemarin sudah saya sampaikan juga. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini kamu harus wudhu, harus mandi wajib kalau sudah junub. Kalau pernah junub ya mandi besar. Nah, perempuan suci dari haid, mandi besar. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya sering menyampaikan kalau mandi besar itu seluruh tubuh harus terkena air. Dari ujung rambut, ya ujung kepala ini sampai ujung kaki semuanya harus kena. Wudhu juga sama. Nih, saya kalau praktekkan itu ya, dari mana bitis sya'ri ini, dari tukul rambut sampai ini pinggirnya kuping ini, ya, ini batasannya, terus ke sini. Ya. Nggon ketemune tulang ya, tengah. Nih, kalau kita bertemu itu kita praktek sebenarnya. Ya, kita praktek, kita beritahu caranya yang baik menurut mazhab Syafi'i. Rambut disemer, dilala itu tidak tembus air. Berarti mandi wajib kamu tidak sah. Kalau sudah mandi wajib kamu tidak sah, berarti sholat kamu ya tidak sah. Itu loh, kalau kita rentetkan ke sana, biar paham kita. Ini ya, lebih pentingnya kita ngerti hukum, paham hukum. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti sahnya. Masalah diterima atau tidak, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya. Yang terpenting itu sah dulu. Lah nek gak sah sing arepe nampa lho sapa ngono lho. Sing penting sah dulu. Ya, sesuai aturan syariat dulu. Kalau sudah itu sesuai aturan syariat, ya masalah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita paham ilmunya. Ya, seperti itu. Selanjutnya ya, suci dari najis, baik itu muhafafah, mutawasito, muwallagho. Itu ya, bab istinja kemarin, bab toharo kemarin ada muhafafah, najis ringan, mutawasito itu sedengan, muwallagho itu najis yang berat. Oke. Selanjutnya menutup aurat. Menutup aurat di masjid-masjid, mushola itu sudah ada gambarnya, biasanya gambar orang sholat menggunakan ruku. Ya. Wong lanang ya ngono. Ya kadang kaosan nang masjid, katokan, celonoan, gak sabuan, kaosnya gendeken pisan ya. Wayah sujud ketok. Ya. Wayah sujud ketok dari belakang ini. Nah, ini harus hati-hati. Sering kita temui itu, baik di masjid-masjid itu ya.
kelihatan dari belakang ketika sujud. Ketika ruku itu sudah kelihatan, tertarik ke atas. Auratnya kan baina surrah kalau laki-laki, baina surrah wa rukbah, antara pusar dengan lutut. Ya. Selanjutnya yaitu menghadap ke kiblat. Oke, anak-anakku, sedikit karena ini keterbatasan. Kalau kita mau menjelaskan secara utuh bab sholat itu gak cukup jam, gak cukup kalau kita jelaskan satu persatu, apalagi dengan prakteknya, mempraktekkan caranya bagaimana. Kalau saya itu dulu ya oleh almarhum guru saya Sumeneb sana, itu praktek ya ketika belajar sholat ya. Dalam Sulam Safinah itu dipraktekkan oleh guru saya. Gini loh caranya ruku, gini loh caranya sujud. Jadi saya paham cara i'tidal, cara sujud, cara ruku itu dari almarhum guru saya. Allah yarham, mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Saya sangat mengenang beliau. Ya. Jadi mari anak-anakku semuanya. Jadi saya ngulang kesampean itu tidak syukur angger. Enggak syukur angger. Saya punya guru. Ya, saya punya guru. Guru saya juga punya guru. Gitu ya. Karena ini berkaitan dengan agama. Mari kita beribadah yang benar. Mari kita cara beribadah yang benar kita pelajari dari guru-guru kita. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya kepada ulama-ulama yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya. Jangan malu anak-anakku, jangan malu, ya. Gak usah izin. Seperti itu anak-anakku, ya, kita tetap jangan patah semangat. Banyak ilmu yang belum kita pelajari, banyak ilmu yang belum kita pahami, ya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.